maaf ya, kadang host tuh juga capek. Sekarang tuh kalau misalnya kita mau ngomong atau ngeluarin pendapat tuh langsung keluar gitu loh. Kalau berkomentar tuh asal aja, nggak di sudut pandang dari belah pihak, menyebarkan kebencian, Iya, menjadi korban eksploitasi data. Iya. Ih, orang tua lu tuh lagi berantem ya. Kali ini bukan cuma soal teknis, tapi juga soal hak dan tanggung jawab. Halo semuanya, selamat datang di podcast Central Area. Saya Granita yang akan menemani kalian dalam obrolan santai tapi berbobot tentang etika berkomunikasi dalam digital era. Nah teman-teman, hari ini kita telah mengundang tamu spesial dan juga keren teman-teman. Kita perkenalkan saja dan kita sambut Kak Evelyn dan juga Kak Kaza. Halo Kakak. Apa kabar nih Kak? Baik. Kakak sendiri apa kabar? Kabar aku baik, puji Tuhan. Oke, Kakak sekarang ini lagi semester berapa nih? Ada sibuk-sibuknya atau kegiatan apa gitu Kak? Kita sih gak terlalu sibuk ya Kak, karena masih awal, karena semester 2 nih ya Kak, masih awal-awal. Masih awal-awal. Kalau Kakak juga? Iya, sama. Sama, oke. Nah, jadi di pembahasan kali ini kita akan membahas 3 topik. Yang pertama yaitu tentang soal etika di media sosial, data pribadi, dan juga komunikasi lintas budaya. Nah, kita akan membahas satu persatu ya. Yuk, langsung aja. Oke nih Kak, jadi kita akan mulai ke pembahasan pertama nih. Kakaknya udah pada siap apa belum nih? Sudah dong. Oke, baik. Jadi teman-teman, di topik pertama ini kita akan membahas tentang etika di media sosial. Nah, seperti yang kita ketahui, di media sosial ini kalau kita mau ngobrol atau melontarkan sesuatu, itu ceplos-ceplos gitu teman-teman, tanpa kita memikirkan dampak yang akan terjadi gitu. Jadi, menurut kakak kalian berdua nih, gimana sih agar kita dapat memandang etika di platform yang sebebas ini gitu Kak? Benar sih Kak, apalagi ya di kalangan sekarang tuh nggak hanya kalangan remaja, tetapi Iya. orang tua tuh dalam berkomentar tuh gimana ya, nggak hanya memikirkan ke depannya tuh gimana. Orang tua pun sekarang tuh kalau berkomentar tuh asal ceplas-ceplos aja, nggak mikir ke depannya ya Kak. Benar banget. Sebenarnya di dalam media sosial ini kita tuh memiliki kebebasan, bukan berarti kita tuh bebas untuk melakukan apa aja ya Kak, nge-head orang ataupun sebagainya. Justru dengan adanya kebebasan kita tuh harus memiliki rasa tanggung jawab. Apa yang kita posting kah, atau yang kita katakan di media sosial ini tuh sangat berdampak di kehidupan kita ke depannya. Apalagi ya Kak, jejak digital itu tuh sangat berpengaruh dalam kehidupan saya pribadi mungkin ya Kak. Karena itu tuh menyangkut reputasi diri saya sebenarnya. Kalau Kak Evelyn nih, gimana Kak tanggapannya? Setuju banget sih apa yang Kaza bilang tadi. Oke. Kalau misalnya medsos itu emang kita bisa berpendapat ya sebebas-bebasnya, tapi tetap kita harus memikirkan perasaan orang lain, nggak boleh menyebarkan hoax, dan terutama kita harus peka terhadap perasaan orang lain. Benar. Sehingga kita tidak menyakiti perasaan siapapun juga. Oke, benar banget. Kalau soal batas kebebasan nih dan juga etika nih, gimana tuh menurut kakak kalian berdua nih? Nah, sebenarnya kalau kita udah mulai menyakiti, menyebarkan kebencian, itu tuh termasuknya udah nggak etis, karena bebas berekspresi itu penting, cuma kita jangan sampai tuh merugikan orang lain lewat perkataan kita di sosmed. Jangan sampai mereka sakit hati gitu ya Kak? Ya, betul. Kalau Kak Kaza gimana nih? Nah di sini nih ya Kak, pentingnya tuh rasa empati. Oke. Sebenarnya tuh kita tuh nggak apa-apa berpendapat bagaimanapun. Kalau misalkan dari teman kita atau orang yang kita ketahui itu melakukan tindakan yang tidak sesuai, itu sebenarnya kita tuh bisa memberitahunya dengan cara baik-baik, tidak melalui kekerasan ya Kak, Iya. atau bisa dibantu yang bully kayak gitu. Iya, Tuh sebenarnya tuh juga nggak etis ya Kak. Kayak kata kasar juga gitu Iya, ya sebenarnya itu Kak? tuh nggak boleh Kak. Oke, baiklah. Jadi yang terakhir nih Kak, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai pengguna biar medsos ini jadi tempat ya positif gitu Kak? Mungkin ya Kak bisa melalui verifikasi info atau memastikan nih apa yang pengen kita posting, kita katakan dulu nih ini tuh udah benar, udah baik belum. Jangan sampai ini tuh jadi bikin dampak ke semua orang tuh, dampak-dampak negatif gitu loh Kak. Terus yang kedua itu mungkin dalam berkomentar kita tuh harus bijak lah, lebih bijak sih Kak. Benar banget. Dan sebenarnya kita bisa mulai dari diri kita sendiri dulu untuk benar menjadikan banget. contoh nih Iya. ke orang lain. Jadi bukan sebagai pengamat ya? Bukan cuma mengamati
aja tapi menjadikan contoh. Bener banget, mantep banget ya nih teman-teman pembahasan kali ini. Jadi simpulannya, meskipun medsos itu tempat untuk berekspresi yang bebas, tapi bukan berarti kita bisa semaunya gitu ya teman-teman. Harus punya tempat empati dan juga tanggung jawab yang besar gitu ya teman-teman. Kita bakalan lanjut ke sesi yang kedua dengan topik yang lebih seru lagi nih teman-teman. Sekarang ini kan banyak banget, hampir semua aplikasi tuh minta akses gitu kan Kak. Nah sebelumnya, kenapa ya nih data pribadi ini tuh jadi isu yang etis gitu? Nah, sebenarnya data pribadi itu kalau diibaratkan kayak sidik jari digital kita. Oke. Kayak kalau sampai bocor, takutnya bisa dimanfaatin sama oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ke arah yang negatif. Ya, bahkan lebih parahnya bisa sampai dimanipulasi. Bener banget. Karena penting banget. Oke, kakak sendiri nih pakai apa nih Kak? Sidik jari kah atau pola numerik tuh supaya lebih aman gitu kan data-datanya Kak? Kakak pakai apa tuh? Aku pakai PIN. Oke, pakai PIN. Kalau kakak gimana nih tanggapannya? Tadi sih yang disampaikan oleh Kak Evelyn itu sebenarnya udah benar banget ya, Benar, Kak. oke. Apalagi tuh data itu kan mencakup, data pribadi itu kan mencakup privasi diri kita Benar, sendiri ya, benar Kak. banget. Apalagi kalau misalkan sampai tersebar itu tuh bakal berdampak lagi ke depannya kan. Kan kita nggak tahu nanti kehidupan kita bakal berubah jadi apa. Iya. Jadi kita tuh tetap harus menjaga reputasi diri kita sendiri ya kan, Kak. banget. Nah, kalau misalkan data kita disalahgunakan, itu tuh benar-benar berdampak banget ya Kak dalam kehidupan sehari-hari kita sih Kak. Apalagi kalau mau cari kerja gitu Nah, ya. iya, bener banget. Bener banget. Oke, jadi kalau dilihat nih dari sudut pandang filsafat nih, gimana sih peran etika di sini tuh? Gimana tuh perannya? Nah, filsafat etika itu kan mengajar tentang otonomi ya Kak. Iya. Jadi sebagaimana kita tuh harus mengetahui hak tentang diri kita. Misalnya terkait informasi data kita tuh, ini tuh udah benar-benar aman belum ya Kak? Takutnya iya. tadi dibilang Kak Evelyn kan Iya. bisa disalahgunain nanti Bener ya, Kak. Itu tuh banget. benar-benar fatal banget ya Kak, akan berdampak sangat-sangat fatal. Oleh karena itu kita tuh harus mengerti tentang konsep information consent. Oke. Itu tuh tentang menjaga data Pribadi. kita, data pribadi. Oke. Mungkin kalau aku boleh nambahin, Oke, Kak, boleh. dari prinsip keadilan juga ya. Iya. Jangan sampai kita karena gaptek, nggak Iya. paham teknologi, Bener kita banget. menjadi korban eksploitasi data Iya, ya, oke, oleh bener. perusahaan-perusahaan. Bener banget. Jadi ini kita dan juga sebagai perusahaan ini sama-sama punya peran yang penting ya teman-teman. Bisa dijelasin lebih lanjut nggak nih dari kakak-kakak? Sebenarnya sih ya Kak, kita Iya. tuh yang pertama tuh harus selektif ya Kak. Contohnya tuh jangan ada jangan setuju-setuju aja gitu. Bener Misal banget. perusahaan bilang ini, kita main setuju-setuju Iya. aja. Itu kan bisa aja kita kayak dibodoh-bodohin. Terus Benar. nanti data-data kita jadi tersebar. Benar Itu kan banget. itu bahaya banget sih Kak. Iya. Kalau dari segi perusahaan Oke. ya wajib juga untuk transparan. Oke. Jadi mengumpulkan data-data kita itu secukupnya aja. Dan harus amanin data itu seaman-amannya. Bener Biar banget. kayak kita nggak merasa dirugikan dong sebagai pengguna. Oke, benar banget. Jadi kesimpulannya teman-teman, data pribadi ini bukan cuma soal teknis, tapi juga soal hak dan tanggung jawab kita yang nggak boleh kita lengahi, teman-teman. Baik teman-teman, kita akan lanjut ke sesi yang terakhir ya teman-teman, yang bakalan lebih seru lagi teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita bakalan ke sesi yang terakhir nih teman-teman. Nah teman-teman, tentang komunikasi lintas budaya nih, menurut kalian berdua nih kakak-kakaknya nih, kenapa sih penting banget untuk memahami etika di komunikasi antar budaya nih? Kalau dibilang kenapa pentingnya kita untuk memahami komunikasi antar budaya ya, Iya. karena kan Indonesia Oke. mempunyai budaya yang berbeda-beda ya. Bener banget. Nah jadi kayak mulai dari cara bicaranya, kebiasaannya, nilainya, semuanya beda gitu, nggak sama. Makanya tanpa kita berusaha untuk memahami itu semua bisa aja mempunyai peluang yang besar untuk kita salah paham. Bener. Takut kita nyinggung orang lain gitu ya. Betul, karena Beda ada yang budaya, berbeda. benar banget. Kalau kakaknya nih gimana nih kak? Mungkin bisa diambil contoh kebudayaannya nih ya Kak. boleh. Dari dua suku yang berbeda, kayak Ya. suku Batak dan suku Sunda nih ya Oke. Kak. Nah, saya sendiri kan orang Batak nih ya, Oh teman-teman. ya. Nah, di kehidupan
kehidupan saya, maksudnya di keluarga saya ini biasanya tuh untuk berbicara dengan nada yang lantang tegas itu tuh mungkin sudah biasa ya. Oke. Apalagi kayak mama saya ngobrol sama dengan papa saya dengan nada yang tinggi itu menurut saya itu hal biasa. Oke. Mungkin suatu hari kalau teman saya datang ke rumah untuk bermain, mendengar pembicaraan orang tua saya yang intonasinya tuh agak tinggi, Tinggi, iya, mereka tuh mikirnya tuh kayak, ih orang tua lu tuh lagi berantem ya gitu. Oke. Padahal tuh enggak. Oh, iya, Karena iya. itu apa ya? Udah biasa Udah ya biasa orang Kak, rumah. ya, Iya. intonasi mereka tuh emang seperti itu. Jadi teman saya yang orang Sunda ini tuh mikirnya, ih orang tua lagi berantem lagi gimana gitu ya, Oh, jadi iya. nggak enak nih. Iya. Padahal biasa aja Kak. Iya, Oke. Kita contohnya. Baik. Nah, gimana nih cara supaya kita tetap bisa berkomunikasi dengan baik di lintas budaya ini nih, Kak? Mungkin sih ya Kak, balik lagi tuh yang pertama kita tuh harus mendengar sudut pandang dari belah pihak. Oke. Jangan kita tuh langsung mengambil kesimpulannya, maaf Iya, iya. ya, mengambil kesimpulannya kayak, ih ini tuh buruk nih, udah deh jangan dideketin. Padahal mah Iya. enggak ya Kak. Benar banget. Nah terus kita tuh yang kedua bisa saja mempelajari budayanya kayak Oke. tadi. Jadi teman saya tahu kan, oh ternyata orang Batak tuh ngomong dengan nada tinggi itu bukan berarti marah, ternyata itu bisa jadi budaya dari mereka gitu ya Kak. benar. Terus yang terakhir kita tuh harus respect sih. Respect ya, itu Oke. penting banget ya. Bener banget. Ya, dan jangan lupa nih untuk kita bertanya. Oke. Kalau misalnya ada kesalahpahaman atau kayak kebingungan yang mungkin nggak sesuai sama yang kita pikirkan, Iya. kita nggak apa-apa banget loh untuk bertanya. Bener Karena banget. itu termasuk ke dalam itikat baik untuk kita lebih mengenal budaya-budaya lain di Indonesia. Bener banget. Kita tuh nggak boleh malu untuk bertanya ya Kak. Iya, Bener betul banget. Apalagi kita nih orang Indonesia ya teman-teman. Dari teman-teman nih, ada pengalaman pribadi nggak sih soal miskomunikasi karena beda budaya gini nih? Kayaknya Kak Pauline ada ya. Oke, gimana tuh Kak Evelyn? Boleh diceritain nggak tuh? Ada. Oke. Jadi aku kan orang Bogor ya. Oke. Emang kebiasaannya itu ngomongnya aku kamu, sama cowok pun ngomongnya aku kamu. Iya, benar. Karena kayak ya Lebih sebenarnya sopan sopan, ya, Kak? iya. Cuma pas masuk kuliah itu Iya. agak shock ya, karena semua orang ngomongnya lu gua. Oh ya Jadi ya. kayak aku kira kayak ih kasar banget, Iya, ngomongnya lu kasar. gua gitu. Cuma makin kesini sih makin udah kebiasaan. Oke. Karena sudah terjerumus ya untuk Oke, udah kebiasa ya ngomong Iya, sama bener. gue juga ya. Iya. Oke. Itu karena pengaruh lingkungan juga ya Kak? Bener Iya, betul, banget. mempengaruhi ya. Oke, jadi intinya teman-teman, komunikasi lintas budaya itu soal adaptasi dan empati. Nggak bisa dipakai dalam satu standar aja gitu ya teman-teman. Wah teman-teman, jadi obrolan kita hari ini tuh seru-seru banget ya. Mulai dari medsos, data pribadi, dan juga komunikasi lintas budaya. Semuanya tuh benar-benar butuh etika teman-teman. Kita harus memikirkan dampaknya dan juga harus bertanggung jawab tentunya. Apalagi di media sosial. Tentu aja ya teman-teman, banyak jejak digital yang bakalan terdeteksi di internet gitu teman-teman. Ada nggak ini penutup dari kakak-kakak sekalian nih, mau ngomong apa nih? Mungkin sih dari aku ya, harus bijak-bijak dalam menggunakan medsos. Benar banget. Ya kan, jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak senonoh, karena itu tuh benar-benar berdampak banget di kehidupan kita ke depannya sih. Benar banget. Betul banget apa yang dikatakan Kak Faiza. Benar, ya. Dengan etika kita bisa bikin ruang digital menjadi sehat dan saling menghargai sesama. Oke teman-teman, jadi terima kasih ya teman-teman yang udah nonton, dan juga terima kasih kepada narasumber kita ya, Kak Evelyn, Kak Kaza ya, yang udah sharing insight nih tentang kehidupannya dan juga tentang penjelasan pada hari ini. Buat kamu yang udah dengerin, jangan lupa share podcast ini dan nantikan episode berikutnya. Sampai jumpa dan tetap jaga etika di setiap komunikasi. Dadah.